Oke, halo teman-teman. Kita lanjut ya untuk yang selanjutnya itu materi baru, yaitu activity based costing. Nah, sebenarnya ya activity based costing ini kita belajar tentang costing system gitu teman-teman ya. Aku harap kalian udah nonton yang di laboratorium TSM karena itu penjelasannya itu di situ lebih jelas, lebih dalam tentang ABC ini gitu ya. Kalau aku sampein di sini cuma yang singkatnya aja gitu. Jadi aku harap nonton juga ya yang teori yang disampaikan dari laboratorium TSM. Oke, kita mulai bahas teori sebentar ya teman-teman. Ini sorry ya kalau misalnya ada suara ketok-ketok gitu. Itu soalnya di samping rumah saya lagi ada yang renov gitu teman-teman. Jadi maaf ya, semoga masih kedengaran dengan jelas. Oke, nah di ABC nih, sekarang balik ke ABC ya. ABC itu apa sih dan apa sih yang perlu kalian tahu di materi ini? Nah, jadi yang perlu kalian tahu itu kalau di dalam costing itu dia ada yang namanya simple costing, ada yang namanya ABC costing atau activity based costing gitu. Nah, simple costing ini apa sih? Nah, simple costing ini disebut juga sebagai traditional costing, di mana sebenarnya ini udah kalian hitung-hitung di pas materi job costing loh, teman-teman. Nah, jadi simple costing itu metode perhitungan, suatu metode perhitungan biaya yang hanya memiliki satu cost driver, teman-teman. Nah, untuk setiap aktivitas produksi yang ada. Jadi kayak di materi job costing nih, teman-teman. Aku coba buka sheet yang job costing ya. Nih, jadi kan aku sempat jelasin nih yang cost allocation base. Nah, kalau di simple costing, simple job costing ini ya, job costing ini pakainya simple costing ya, teman-teman. Jadi apa yang kalian pelajari di job costing itu, kalian sudah menerapkan simple costing sebenarnya, gitu ya. Di mana di job costing ini atau simple yang menggunakan simple costing, dia itu cuma pakai satu jenis cost allocation base ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang simple costing ini dia itu cuma punya satu cost driver yaitu yang kayak cost allocation base-nya itu gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, dia ini lebih sederhana. Kalau kalian cermati ya, di job costing kalian hitungnya cuma bagi allocation base, udah langsung ketemu cost-nya. Habis itu, ketemu rate-nya, terus dikaliin gitu kan. Itu lebih sederhana gitu. Tapi ternyata dia tuh kurang akurat, teman-teman. Nah, kenapa kurang akurat? Karena biasanya kan perusahaan itu dia akan memproduksi beberapa jenis produk kan gitu. Nah, contohnya kayak job costing nih, kan nggak selamanya perusahaan itu cuma nerima pesanan yang itu-itu aja gitu kan. Tapi perusahaan juga bisa terima pesanan yang kayak dia itu beragam jenisnya. Ada produk lainnya, jadi kayak misalnya apa ya, barangnya itu kayak contoh kemarin kan seragam. Misalnya aja dia juga terima pesanan celana gitu. Jadi ada seragam, ada misalnya baju deh, ada baju, ada celana, terus ada juga pesanan dasi misalnya kayak gitu. Nah, jadi kan kayak beragam jenis produk yang dipesan sama customer. Nah, karena biasanya perusahaan itu banyak ragam produknya, makanya kalau misalnya pakai simple costing itu dia kurang akurat karena dia cuma pakai satu allocation base aja gitu, teman-teman. Dimana biayanya nanti tuh kurang akurat ke masing-masing produk lainnya tadi, kayak baju, celana, dasi gitu misalnya. Mungkin sampai sekarang ini masih belum begitu nangkep ya teman-teman. Nanti seiring waktu pasti kalian semakin latihan semakin bisa kok. Oke? Sekarang mungkin bisa perhatiin aja dulu. Oke?
Nah, seluruh aktivitas produksi hanya memiliki satu MOH sama satu allocation base. Tadi ya udah aku jelasin ya. Oke. Nah, untuk activity based costing ini beda ya, teman-teman, sama simple costing ya. Jadi bedanya di mana sih? Bedanya itu kalau ABC, dia itu adalah metode perhitungan biaya yang memiliki lebih dari satu cost driver, di mana setiap aktivitas produksi yang ada akan memiliki cost driver masing-masing gitu ya. Nah, jadi mungkin ini nanti aku contohin aja ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi si simple costing itu punya satu cost driver doang, kalau activity based costing itu memiliki lebih dari satu gitu, lebih dari satu cost driver gitu. Ya, jadi dia itu disesuaikan sama aktivitas produksinya. Nah, terus bedanya lagi itu kalau ABC lebih kompleks, perhitungannya itu lebih ribet. Jadi karena dia itu punya satu cost driver, di mana itu dialokasikan ke setiap aktivitas yang berbeda, maka dari itu dia itu lebih ribet, lebih banyak perhitungannya. Tapi lebih akurat, teman-teman. Ya, oke. Nah, setiap aktivitas produksi hanya punya MOH rate dan allocation setiap aktivitas produksi punya MOH rate dan cost allocation base-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya di simple costing itu kita cuma pakai satu rate nih, satu rate doang. Tapi kalau ABC dia itu punya banyak rate, teman-teman. MOH-nya punya banyak rate sesuai dengan aktivitas produksinya. Itu ya. Oke. Nah, terus cost allocation base-nya itu juga macam-macam sesuai aktivitas produksinya. Itu. Nah, maka dari itu karena dia itu lebih akurat, lebih apa ya? lebih relevan lah biayanya untuk dijadiin cost product, itu makanya ABC itu cocok banget untuk perusahaan yang punya keberagaman spesifikasi job produknya yang diminta sama customer gitu, teman-teman. Oke? Nah, nih kayak yang aku jelasin, kalian masih inget kan tadi cost allocation base? Jadi ini sih yang penting sih, teman-teman. Jadi kalau simple costing itu kayak kita hitung di job costing, di mana biaya indirect-nya atau MOH-nya itu dia itu akan berdasarkan sama satu allocation base aja gitu, teman-teman, sama kayak job costing. Cuma nanti kita emang ada perbedaan ya, nanti pas hitung-hitung masuk ke problem itu nanti akan ada perbedaan karena di materi ini kita bakal pakai tabel-tabel lagi, teman-teman. Oke. Nah, oke. Ini yang poin ketiga, ABC, tadi aku udah jelasin, dia itu make lebih dari satu allocation base kan. Nah, contohnya begini nih, teman-teman. Kalau misalnya kalian di perusahaan kan biasanya banyak departemen kan, perusahaan itu banyak departemen. Nah, salah satunya contohnya ini machining activity, ada aktivitas produksi yang buat pakai mesin gitu kan. Terus setup sama inspection gitu. Nah, setiap aktivitas produksi ini punya allocation base yang berbeda-beda. Maksudnya gitu loh, teman-teman. Nah, jadi machining pakainya mesin hours nih. Kita pakai basis alokasinya itu mesin hours. Terus kalau setup kita pakai number of production runs gitu. Inspection kita pakai inspection hours-nya gitu. Nah, bedanya sama simple costing, kalau misalnya simple costing, misalnya di perusahaan itu punya 3 aktivitas ini nih, ya. Terus kalau misalnya kita pakai simple costing, kita akan cuma pakai, contohnya kita cuma pakai ini doang nih teman-teman, machine hour. Nah, machine hour ini dipakai untuk keseluruhan aktivitasnya, gitu. Bedanya sama job ABC costing ini,
dia itu per aktivitasnya beda-beda cost allocation base-nya. Tapi kalau misalnya simple costing, dia itu punya 3 aktivitas dengan 1 allocation base doang gitu ya. Jadi kayak pakainya mesin hours aja gitu. Misalnya. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Kalau gitu aku mau kasih contoh untuk yang problem 4. Coba kalian boleh buka problem 4-nya, teman-teman, di PDF kalian, ya. Kalau buat teman-teman, kayaknya enakan kalian tuh ngeprint modulnya sebenarnya, jadi enak tuh bisa coret-coret. Tuh. Kalau aku pakainya ini ya, teman-teman. Ya aku pakai Word biar bisa diedit-edit gitu. Oke, udah ya teman-teman. Di sini problem 4, kita mau coba ngerjain problem 4. Oke, di sini ada Fanny Supermarket. Dia itu mengoperasikan dan memutuskan untuk menggunakan ABC. Jadi si Fanny Supermarket ini dia itu pengen pakai ABC. Nah, untuk 3 produk line, untuk 3 jenis produk ini nih teman-teman. Ada baked goods, ada milk and fruit juice, ada frozen food gitu ya. Terus aktivitasnya itu ada 4 aktivitas di dalam produksinya gitu ya. Nah, ada ordering, delivery, self stocking sama customer support nih ya. Terus dia itu ininya per purchase order. Jadi basis alokasinya dia pakai purchase order, terus pakai delivery, terus pakai hot, terus pakai item sold gitu. Ini basis alokasinya. Ini aktivitasnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, keterangan selanjutnya, the revenues, COGS, store support cost, the activities that accounts for the store support cost, and the activity area usage of 3 products line adalah sebagai berikut. Jadi ini data-data terkait dengan biayanya. Oke? Nah, di sini udah ada pembagiannya ya, udah ada tabelnya. Yang ini tuh baked goods, yang ini milk and fruit juice, sama yang ini ada frozen products gitu ya. Frozen food ya, sama aja, oke? Oke ya. Nah, di sini ada tentang financial datanya, itu ada revenue, COGS, sama store support. Store support itu apa sih? Nanti akan aku jelasin ketika kita masuk di soalnya ya teman-teman. Ini aku penjelasan analisis soalnya dulu ya. Oke. Nah, jadi financial data seperti ini. Store support pada intinya itu juga merupakan biaya. Oke, teman-teman? Oke. Nah, activity area usage itu cost allocation base-nya udah tadi udah aku jelasin nih yang di atas sama ya, ini cuma diturunin aja. Jadi ini ordering, dia pakainya purchase order. Ini kan ordering, terus ada purchase order gitu. Nah, oke. Ini udah dikasih tahu nih masing-masing produk. Dia itu pakai berapa purchase order gitu ya. Jadi ini pakai 30. Oke, sebelumnya ada ralat teman-teman, aku lupa nih sampeinnya. Ya, ada ralat ya, boleh kalian coret-coret di modul kalian. Ralatnya itu COGS untuk frozen products diubah jadi 35.000. Ya, ini ralatnya ya. Ini ya, frozen products jadi 35.000. Terus seluruh activity area tidak ada satuan dolarnya. Iya. Oke. Ini ralat ya, teman-teman. Jadi emang bukan dolar ya, teman-teman. Di sini. Oke. Nah, oke, di sini berarti dikasih tahu nih buat nanti ABC costingnya gitu. Oke, terus di atas
Nah, terus, sorry. Oke. Nah, di sini financial statement allocated support cost to product at rate 30% cost of goods sold. Oke, jadi teman-teman di sini itu kasusnya begini. Si Fanny supermarket ini dia sebelumnya pakai simple costing. Tapi sekarang dia mau memutuskan untuk pakai ABC, teman-teman. Nah, jadi kita itu disuruh gimana sih, dimintanya itu adalah disuruh buat simple costing sama ABC gitu. Mau dibandingin antara mana sih yang lebih efisien gitu untuk dipakai gitu kan. Nah, kita disuruh bikinnya profitability report. Nah, sebenarnya teman-teman nanti pas ujian kalian tidak akan disuruh bikin profitability report yang seperti problem 4 ini. Nah, tapi untuk lebih kalian bisa lebih paham, makanya aku jelasin sedikit dulu tentang hal ini supaya kalian lebih masuk gitu ke materinya. Oke, diikutin aja dulu teman-teman kalau misalnya sekarang kalian masih belum paham apa yang aku omongin gitu ya. Oke, itu wajar kok, baru awal-awal. Oke, kita coba ya teman-teman untuk bikin yang nomor 1. Ya, oke nomor 1, kita mau bikin buat simple costingnya teman-teman. Nah, caranya gimana sih bikin profitability report for financial statement? Ya, sebenarnya kayak income statement biasa sih teman-teman. Ya, jadi dia kan pakai simple costing. Di sini juga nggak ada informasi tentang direct materialnya berapa, direct labornya berapa ya kan. Ini full informasinya cuma tentang biaya MOH, sama ada revenue gitu, sama COGS. Oke, jadi kita cara bikinnya adalah kita tulis dulu nih revenue kita. Kita tulis dulu yang produk kita apa aja. Kayak gini cara buatnya diikutin aja, ini kayak template aja sih teman-teman. Dibuat kayak gini, oke? Terus yang pertama kita masukin revenue kita. Ini cuma tinggal salin aja ya dari soal. Oke, paham ya? Lalu apa selanjutnya? Revenues kita kurangin sama COGS kita. Nih 38.000, 47.000 sama 35.000. Berarti tinggal salin aja teman-teman. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya karena dia pakai simple costing, nah jadi dia itu mengalokasikan biayanya secara apa nih? Secara basis alokasi apa nih? Teman-teman bisa lihat di keterangan ini nih. Ya, dia itu mau mengalokasikan support cost-nya ke berdasarkan 30% dari COGS-nya dia gitu. Nah, jadi ibaratnya teman-teman support cost itu apa sih? Support cost itu adalah, nih aku kasih keterangan di sini ya. Jadi itu tuh biaya lain selain COGS gitu. Semua biaya selain COGS. Jadi termasuk juga kayak MOH gitu. Intinya teman-teman di sini di soal ini MOH-nya dia itu ya store support ini teman-teman. Nih coba ya kita masukin dulu deh store supportnya. Ya sama ya kayak ini. Kita langsung tulis aja. Nah tapi kalian juga bisa hitung nih dari sini kan ada keterangannya. Store support cost itu adalah 30% dari COGS. Artinya di sini si soal ini tuh dia itu mau bikin store supportnya itu berdasarkan basis alokasi dari COGS ini ya. Jadi aku udah kasih keterangan di sini dalam soal ini store support itu dialokasikan ke product line menggunakan cost allocation base-nya COGS. Nah, COGS yang per product line-nya, jadi masing-masing produknya. Gitu. Maksudnya apa sih, Ci? Maksudnya gini, ya. Jadi kalian kaliin 30% aja, kayak gitu.
hasilnya akan sama kayak di soal, teman-teman. Nih ya, 11.400. Tapi kalau misalnya kalian kaliin 38.000 kali 30%, seperti yang ada di keterangan ini, nah, itu hasilnya juga akan 11.400 gitu, sama ya. Begitu juga yang ini, sama ya teman-teman. Begitu juga yang ini. Oke? Nah, kalau gitu, kalian bisa tahu nih, operating income kalian berapa. Gitu ya. Tinggal dikurang-kurangin aja. Oke? Nih, revenue kurang COGS kurang store support. Oke? Sama ya, yang ini juga dan yang ini juga. Oke? Nah, tadi kan aku sempat bilang nih teman-teman, store supportnya dia di simple costing, ini tuh kayak manufacturing overhead-nya dia lah anggapannya ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita total nih, kita total si store support kita, ada berapa sih totalnya? Coba kita total ya, aku total dari sini, itu kita ketemu 36.000 nih teman-teman. Berarti perusahaan ini mengalokasikan MOH dia, atau dalam hal ini dia sebutnya store support, itu 36.000 itu menggunakan basis alokasi 30% dari COGS per masing-masing produk line. Ya, paham ya teman-teman atau masih belum paham? Jadi aku ulang lagi. Jadi di sini kita kan punya MOH nih ceritanya. Kalau dalam hal di soal ini dia namanya adalah store support gitu. Yang artinya itu adalah biaya selain COGS. Gitulah ya. Tuh. Jadi kita bisa anggap aja ini sebagai MOH-nya lah gitu, biaya indirectnya lah gitu ya. Kalau misalnya kalian mau mikir gampangnya gitu ya teman-teman. Kita sih emang nggak tahu sih store support ini tuh sebenarnya biaya apa untuk di perusahaan ini. Cuma kalau di dalam menghitung hal ini, kita bisa anggap ini sebagai MOH gitu ya. Nah, jadi ceritanya nih, dia punya MOH-nya itu 36.000, teman-teman. Nah, 36.000 ini dialokasikan pakai basis alokasi 30% dari cost of goods sold rate-nya gitu. Jadi basis alokasinya pakai 30% dari cost of goods sold. Gitu ya. Jadi langsung aja kalian kaliin per masing-masing cost of goods sold-nya. Tuh. Oke, makanya kayak gitu. Jadi ini 36.000 gitu ya. Nah, ceritanya di problem ini juga dia itu pengen ubahnya jadi ABC costing. Costing dia nggak mau pakai simple costing lagi. Tapi kita disuruh analisis gimana nih kalau pakai ABC gitu. Lebih efisien atau enggak nih gitu. Perusahaan pengen ubah ke ABC. Nah, karena dia mau ubah ke ABC, terus dia punya aktivitas ini nih. Nah, dia juga udah kasih tahu aktivitas ini pakai basis alokasinya, cost driver-nya tuh apa. Nah, itu ya. Nah, coba kita buat sekarang pakai ABC, terus kita taruh nih produk-produknya. Nah, revenues masih sama ya, revenues-nya kayak atas ya, sama. Oke. COGS juga masih sama, ikutin aja teman-teman, diturunin aja ya. Nah, selanjutnya kita punya overhead atau yang tadi kita hitung itu store support ini. Oke. Nah, store supportnya atau overhead-nya itu dia berdasarkan aktivitas karena dia itu pakai activity based costing. Oke, maka dari itu kalau di ABC kalian harus rinci aktivitasnya. Kayak gini. Dia pakai ordering, delivery, self-stocking, sama customer support. Oke. Nah, kalian rinci dulu kayak gini, bikin aja template kayak gini lah ya. Gitu. Nah, terus
Di sini sekarang kita lihat dia pakai basis alokasinya tuh apa, cost allocation base-nya dia tuh apa, gitu. Nah, jadi karena di sini tuh udah dikasih tahu nih ya rate-nya. Ini dia udah dalam bentuk rate ya teman-teman. Ini 100 ini adalah rate, 80 juga udah rate gitu. 0,2 juga udah rate-nya. Nah, contoh rate ordering itu 100. Berarti karena udah diketahui rate-nya itu 100, kita langsung kaliin ke produknya. Dia pakainya 30. Nih, berarti di ordering kita kaliin 100 dikali 30 ya. 100 dikali 30, kita dapat 3.000. Sama, selanjutnya juga. Nih, teman-teman, di sini ada dia yang milk and fruit juice ini pakainya 25 terus kali 100. Oke? Yang ini juga sama, dia pakainya 13 tapi kali 100. Gitu ya, teman-teman. Nah, delivery sekarang. Delivery dia itu pakainya 98. Rate-nya adalah 80. Berarti ya udah kaliin aja. Oke? Lalu yang selanjutnya milk ini dia itu pakainya cuma 36 terus dikali sama rate-nya 80. Oke? Terus yang ini frozen products dia pakainya 28 dikalikan dengan 80. Oke ya. Nah, sama ya kayak ini semua sama. Nih, kalau kalian mau lihat, ini 20 dikali 183. Terus yang ini 20 rate-nya untuk self stocking dikali 166. Terus yang ini 20 dikali 24. Tuh. Terus yang ini 0,2 ya rate-nya untuk customer support dikali dengan 15.500. Terus yang, oh sorry. Oke. Terus yang ini 0,2 kali 20.500 karena dia pakainya 20.500 kali rate-nya 0,2. Terus yang ini 0,2 kali 7.900. Oke, kalian boleh total. Kalian ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu tuh sesuatu untuk membuktikan, teman-teman. Ya. Jadi coba deh kalian totalin biaya ordering kalian. Coba ya. 3.000 tambah 2.500 tambah 1.300 itu 6.800. Terus berikutnya juga ya, kalian coba totalin deh. Coba dulu totalin. Terus coba kalian total semuanya. Itu akan menghasilkan 36.000, di mana 36.000 ini adalah total store supportnya dia juga. Jadi pada intinya teman-teman, perusahaan ini mau mengubah simple costing dia menjadi ABC costing gitu. Ya. Jadi dia itu mau ngubah nih dari basis alokasi yang dia pakai itu dari COGS, ya kan? Tadi kan dia pakai 30% dari COGS kan, teman-teman, untuk rate-nya. 30% dari COGS gitu. Nah, sekarang dia ubah per aktivitas nih. Tapi dengan biaya yang sama, yang satu ya. Jadi yang pertama untuk simple costing 36.000 ini dia alokasikan dengan satu basis alokasi yaitu 30% dari COGS. Terus dia menghasilkan 3 ini nih. Oke. Sedangkan kalau ABC dia mengalokasikan 36.000 ini dengan banyak basis alokasi yang ada 4 tadi. Terus dirinci juga pula gitu. Jadi makanya tadi aku sebutkan kalau ABC itu memang lebih kompleks, tapi dia memang lebih akurat. Karena dia per aktivitas kayak gini nih teman-teman. Jadi kan lebih akurat kan. Kalau misalnya simple costing, dia cuma satu gini gitu.
Nah, oke, sekali lagi teman-teman yang akan kalian kerjakan nanti di ujian bukan kayak gini kok contohnya. Tapi nanti yang ada DM, DL, MOH gitu segala macam. Itu akan lebih jelas aku jelasin di problem 5 dan problem 7 di video berikutnya ya, teman-teman. Oke? Oke deh, kalau gitu sampai sini aja untuk yang ini. Kita lanjut di problem 5 dan 7.